haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rekan-rekan sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Saya yang akun satunya minta tolong dijadiin co-host ya untuk share screen. Di kesempatan ini kita akan diskusi bareng ya. Pakai dua akun. Oke. Baik. Di kesempatan ini kita akan diskusi bareng-bareng terkait dengan apa namanya, menyusun ya rencana waris, lalu kemudian sampai ke notaris. Jadi berarti ada dua kata kunci di situ yang kita akan bahas. Yang pertama adalah rencana waris, dan kemudian yang kedua yaitu adalah notaris gitu ya. Ini pembahasan utama kita di pagi hari ini. Sehingga rekan-rekan sekalian, mungkin di sini kita tidak membahas ya, kita tidak akan membahas di sini terkait dengan cara hitung gitu ya. Kita tidak bahas tentang cara hitung, dan kemudian kita tidak bahas fikih warisnya. Nah, ini kita nggak bahas di sini gitu ya. Sehingga kita akan fokuskan nanti pembahasan kita mengenai rencana waris. Nah, posisi rencana waris apabila dihubungkan dengan hitung waris, fikih waris, dan kemudian bagi waris itu seperti apa, nanti kita akan sampaikan insya Allah ya. Jadi hubungannya rencana ini dengan hitung, kemudian dengan bagi, itu ada di mana posisinya, nanti kita akan lihat gitu ya. Baik, termasuk nanti posisi notaris itu sebagai apa kita akan lihat. Dan sebelumnya terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian yang sudah berkenan hadir, menyempatkan waktu, juga kepada tim Sunni gitu ya. Baik, sepakatannya gitu ya, materi yang kita sampaikan di sini itu boleh di-share ya, boleh dibagikan. Saya nggak tahu, saya sudah kirim PDF-nya atau belum ya. Nanti saya share insyaallah ya. Tapi bukan untuk komersil gitu ya. Dan kemudian bukan untuk cari donasi. Hingga kalau ada yang misalkan memanfaatkan lo untuk galang donasi, maka tidak dibenarkan. Dan kemudian yang ketiga, share saja apa adanya, nggak usah ditambah, kurang, modif gitu ya. Termasuk tidak ditambah, tidak dikurang, tidak dipotong gitu ya. Ini catatannya. Jadi kita akan sharekan. Kemudian sekilas ya, ini beberapa aktivitas saat ini kita sedang mengembangkan. Jadi waris planning ini sedang proses ya, masih terus kita kembangkan, dan nanti kita butuh feedback dari rekan-rekan sekalian apa kekurangannya. Jadi nanti ketika menyimak ini boleh catat ya apa saja kekurangannya, apa saja minus-minusnya, apa saja yang perlu diperbaiki. Nanti boleh berikan feedback dan masukan untuk perbaikan gitu ya. Dan kemudian juga untuk Instagram nanti boleh mampir ke sini ya. Ini kontak saya kalau misalkan ada yang butuh konsultasi dan semisal gitu ya. Baik, kemudian kita lihat mengenai waris planning atau rencana waris. Jadi kenapa kita butuh membuat rencana waris gitu ya. Nah, kalau kita bicara rencana waris, maka fokusnya adalah ini ditujukan untuk ya, ini ditujukan. Pembahasan ini ditujukan untuk siapa? Ditujukan untuk pemberi warisan. Ini ditujukan untuk siapa? Pemilik harta. Sehingga bukan ditujukan untuk mereka yang
jadi ahli waris. Karena nanti takutnya disalahpahami, orang berpikiran ini bagaimana supaya si pemilik harta itu cepat meninggal, supaya pemilik harta cepat wafat, agar kita cepat dapat waris. Bukan itu fokusnya ya. Fokusnya adalah bagaimana kita memplanning ketika nanti kita wafat dan status kita sebagai pemberi warisan atau pemilik harta, maka kita bisa cegah peluang terjadinya konflik. Nah, itu fokus waris planning ini untuk siapa gitu ya. Dan kalau di masyarakat kita perhatikan, di masyarakat itu ketika ada orang bagi waris, itu kemungkinan yang muncul ya cuma satu dari tiga. Ada di keluarga itu yang mungkin ketika bagi waris, ada yang pertama gitu ya. Yang pertama, ini putus layarnya. Sebentar. Oke. Yang pertama, di keluarganya itu adil. Sehingga lihat keluarganya, oh di keluarga ini maksudnya tanpa kezoliman ya. Tanpa kezoliman. Berarti adil. Ini kondisi ideal. Siapa yang berhak dapat waris, bagiannya berapa, ini benar-benar ikut aturan syariat. Kalau ada keluarga yang seperti ini, maka syukuri dan lanjutkan. Berarti ini keluarga yang aman, tidak ada masalah dia. Tapi bisa jadi ketika bagi waris ada kezoliman. Nah, posisinya nanti ketika kezoliman ya ada yang menjadi korban atau ada yang menjadi pelaku. Dia yang berbuat zolim kepada orang lain. Nah, kalau disuruh milih, mending jadi korban atau jadi pelaku ya lebih mending jadi korban. Kenapa? Kalau kita dizolimi, memang itu nggak enak. Tapi hak kita tidak hilang. Di hari kiamat kita akan dapatkan hak kita. Jadi kalaupun kita terpaksa harus milih dan bisa memilih, ya jadi korban tidak apa-apa. Karena hak kita tidak akan hilang. Allah akan simpankan. Tapi kalau kita jadi pelaku, maka segera kembalikan hak orang lain. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi kenapa di keluarga itu muncul perbuatan zolim di kalangan ahli waris, ya jawabannya satu dari dua. Ya, satu dari dua itu bisa jadi memang nggak punya ilmu dia. Nah, orang kalau nggak punya ilmu, akibatnya apa? Standarnya, ukuran dia menilai benar salah adalah pikiran dan perasaan. Jadi di keluarga itu misalkan ada 10 orang gitu ya. Nah, dari orang pertama sampai orang nomor 10, ini kan punya pikiran dan perasaan beda-beda. Menurut orang pertama, dia bilang, ini menurut saya, kata dia. Ini harusnya cara baginya begini. Nah, satu lagi bilang, enggak, harusnya begini pendapatnya. Beda, 10 orang beda. Ketika tidak menjadikan ilmu dan tidak menjadikan wahyu sebagai standar, pasti mereka akan cari standar lain. Mereka akan mencari ukuran yang lain. Ya, pasti ukurannya kalau enggak pikiran, perasaan. Nah, menurut perasaan orang pertama, yang adil tuh begini. Menurut perasaan orang kedua, yang adil begitu. Nggak akan dapat titik temu. Ya sudah, akibatnya muncul keributan. Ini ketika nggak berilmu. Atau punya ilmu sih sebenarnya, tapi nggak diamalkan. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya keributan, kezoliman. Aslinya dia tahu, saya misalkan sebagai pasangannya mayit, hak saya hanya seperempat. Hak saya hanya setengah, hak saya hanya seperlapan, hak saya hanya seperempat. Tapi nanti kalau cuma seperti itu, ya, saya dapatnya lebih dikit dibanding yang satunya. Nggak mau dia, nggak diamalkan. Ini karena nafsu. Ya. Sehingga bagaimana solusinya? Edukasi semacam ini untuk mereka-mereka yang tidak punya ilmu. Seringkali kadang di masyarakat itu beneran mereka tidak punya bayangan sama sekali. Karena mungkin yang dibahas fikih ibadah gitu ya atau yang semisalnya, tapi pembahasan tentang waris itu mungkin jarang diangkat. Lalu ketika ada kezoliman di keluarga, apa yang harus kita lakukan? Ya kita pilih satu dari tiga. Apakah kita akan mendukung kezoliman itu? Atau kita mendiamkan kezoliman? Atau kita mengingatkan? Nah kalau kita bicara kezoliman yang terjadi di keluarga, ya sebaiknya kita pilih yang nomor tiga. Kita ingatkan. Ya. Bagaimana caranya kita dakwah, nyampein ke orang tua, ke abang kita, ke kakak kita, ke oom, ke bule, dan yang lainnya. Disampaikan. Jangan sampai kita mendukung atau kemudian kita mendiamkan. Gitu ya. Walaupun mungkin nanti fikih dakwahnya beda-beda, tergantung power, kemampuan seseorang di dalam keluarga. Tapi kata kuncinya tetap harus ada nahi mungkar.
tetap ada pengingkaran untuk keluarga yang berbuat zalim. Jadi kata kuncinya di sini. Ingkari kezaliman itu sesuai dengan kemampuan. Nah, kemampuan orang beda-beda. Dan memang kadang nggak enak ya ketika kita berhadapan dengan orang zalim itu. Ya mungkin kita akan dimaki-maki gitu ya. Kita akan dikata-katain yang nggak enak gitu. Tapi ya memang resiko dakwah jalannya para nabi itu begitu. Kalau kita sudah berani ngambil jalan dakwah, itu pasti jalan dakwah itu nggak enak. Karena Rasul pun manusia paling mulia juga dibilang gila gitu ya, dibilang kemudian penyihir, apalagi kita yang mungkin secara akhlak, tutur kata kita mungkin nggak seperti Rasul, ya pastilah ucapan-ucapan tidak enak akan kita terima. Nah, kemudian itu kan kondisi keluarga yang ada di masyarakat ya secara umum. Saat teman-teman rekan-rekan sekalian hadir di webinar semacam ini, itu kondisinya mungkin berbeda-beda ya. Ada yang di keluarganya sudah selesai konfliknya. Sudah dulu sudah sempat konflik tapi sudah clear sekarang. Ada yang ketika ikut webinar sekarang ini ya baru tahu ada waris planning, posisinya sedang konflik sekarang. Jadi di rumahnya, di keluarganya lagi ribut waris. Atau ada yang sekarang kondisinya belum konflik. Kalau ditanya sekarang di keluarga ada ribut waris enggak? Dijawab enggak ada, aman keluarga kita alhamdulillah masih damai saja. Ya sudah, inilah kondisi paling ideal. Jadi belajar waris planning, kapan kita membuat perencanaan waris itu paling idealnya adalah sebelum ada konflik. Sebelum keluarga kita ribut-ribut, nah disitulah disiapkan rencana. Jangan nunggu ribut baru sibuk. Sama manggil ustadz itu, ya, belajar waris itu kapan? Di kondisi nomor 3. Jadi ustadz itu didatangkan, dipanggil edukasi keluarga ketika keluarganya damai. Ketika keluarganya belum ribut. Kalau udah ribut, panggil ustadz, ya biasanya lebih ribut lagi gitu kadang kan. Nah, walaupun ya kalau sudah terjadi ya yang kita bisa lakukan tetap lakukan pengobatan dan prinsipnya kalau udah kadung kejadian lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, jangan kadung udahlah udah ribut biarkan aja lah ribut gitu ya. Nggak ada ikhtiar mencegah. Nggak, tetap kalau udah kadung ribut gimana keributannya bisa kita kurangi. Tapi kalau belum ribut ya ini kita cegah. Sediakan payung sebelum hujan. Jangan nunggu badai, jangan nunggu musim hujan nanti baru eh, sibuk cari payung, sibuk cari mantel dan yang lainnya, ya. Nah, jadi apapun kondisinya nanti perlakuannya beda-beda. Kondisi kita sekarang lihat tadi ada di posisi nomor berapa? 1, 2, atau 3, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sumber keributan, ya. Nah, sumber keributan itu ada di siapa, gitu ya. Jadi kalau kita petakan lagi tadi di masyarakat itu, siapa penyebab ribut itu? Pasti kalau ribut itu kalau kalau nggak ada sebabnya kan nggak mungkin ya. Pasti ada sebabnya. Apakah penyebabnya itu adalah ahli waris? Ahli waris ini berarti kan orang yang hidup ya, orang yang hidup. Apakah mereka sumber keributannya? Atau justru yang menjadi sumber keributan adalah pemberi waris? Pemberi waris. Ini orang yang wafat. Nah, kemudian atau hartanya gitu ya. Dan ini sangat mungkin terjadi. Jadi keributan itu bisa disebabkan 1 dari 3. Kalau harta, biasanya apa yang membuat keributan kalau di harta? Harta peninggalannya nggak jelas, ya. Harta peninggalannya nggak jelas, kadang namanya nama siapa, kemudian lokasinya di mana, bukti saksinya nggak ada, gitu kan ya. Nah, atau yang kedua, penyebab ributnya waris itu adalah karena si pemberi warisan. Jadi orang tua ataupun misalnya kita ya tahu ini kalau saya ninggal nggak saya perjelas ketetapannya, akadnya, bukti-buktinya. Ini nanti saya ninggal ribut ini. Tapi dibiarkan aja, udahlah biarkan aja lah. Nanti saya ninggal eh, nanti selesai sendiri gitu ya. Padahal ketika dia ninggal makin ribut lagi. Atau ahli waris gitu ya. Nah, kita fokusnya dalam menyusun rencana waris, kita fokus di sini, yaitu meminimalisir kesalahan kita sebagai pemberi warisan. Karena pada saat kita masih hidup, kita kan punya kendali. Kalau nanti udah ninggal kita,
ya maka ini sudah di luar kendali, kita udah nggak ada. Makanya kalau dilihat posisi rencana waris itu di sini dia. Di sini saat kita masih hidup dan ini batas kematian. Nah, kita buat rencana waris itu di sini. Saat kita masih hidup, buatlah rencana waris. Ini posisinya kita hidup. Kalau kita sudah wafat, ya ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nanti pada saat proses bagi, lalu pada saat proses hitung, hitung dulu, ini kita udah nggak punya kendali. Kemudian bagi, ini kita udah nggak punya kuasa di sini. Maka yang kita bisa lakukan adalah menyiapkan rencana untuk mengedukasi apa? Keluarga kita. Nanti apa saja isinya kita akan lihat gitu ya. Nanti kita akan lihat isinya. Apa saja yang harus kita rencanakan. Nah, sehingga fungsinya waris planning itu adalah mencegah terjadinya konflik. Jadi sebagai sadu zariah untuk menutup celah adanya masalah. Karena di dalam Islam gitu ya, itu ada perintah, ada larangan. Nah, perintah itu juga terbagi, ada yang bentuknya al-maqasid, ada al-wasail. Dan larangan pun ada larangan utama, ada larangan yang bentuknya wasilah. Nah, posisinya itu ada di sini. Kita mencegah, kalau ini nggak diperjelas, nanti muncul masalah-masalah. Apa yang masalah yang di sini? Ya. Misalkan putus silaturahim. Apalagi misalkan saling bunuh. Nah, itu adalah bentuk dosa. Betapa ada di keluarga kita lihat antara kakak sama adiknya, abang sama adik nggak mau ketemu gara-gara apa? Ribut waris orang itu. Nah, itu kan dosa memutus silaturahim. Nah, bagaimana cara mencegahnya supaya nggak terjadi seperti itu? Atau mungkin ada yang saling santet gitu ya, saling kedukun gara-gara apa? Rebutan waris. Ada yang mungkin saling bunuh. Itulah fungsinya bagaimana kita mencegah. Apa yang kita bisa cegah, kita bentuk tanggung jawab kita adalah bagaimana keributan setelah kita wafat itu bisa diminimalisir. Nah, di sini mungkin sebelum menghitung sudah ribut orang itu. Ya, ributnya apa? Mau pakai cara seperti apa dalam menghitung? Atau setelah dihitung pun masih ribut lagi. Udah dihitung pun masih ribut-ribut apa biasanya? Mau jual aset gitu ya, harganya berapa, kemudian nanti mau kayak mana dijualnya, itu kadang ribut. Nanti udah dibagi pun ribut lagi gitu ya. Nah, inilah bagaimana caranya keributan-keributan ini bisa kita minimalisir. Bagaimana caranya bisa kita tekan. Kemudian, apa hukumnya kita menyiapkan waris planning? Ya, tergantung kondisi keluarga. Tergantung kondisi, lihat. Kalau misalkan kita sebagai pemilik harta, kita melihat keluarga kita tidak teredukasi dengan baik, keluarga kita tidak paham aturan syariat, keluarga kita mungkin ada indikasi-indikasi tidak benar, sehingga kalau kita ninggal nggak kita edukasi dengan baik, mereka ada kezoliman yang terjadi, berarti kita punya kewajiban mencegah ya, bagaimana kita mengedukasi itu. Atau kita lihat indikasi keluarga bisa jadi cenderung aman dan yang lain, tapi masih ada peluang konflik ya, maka dianjurkan. Tapi kalau kita yakin ya, enggak, keluarga sudah yakin kita nggak ada masalah, ya sudah, mengubah saja gitu ya. Tapi tetap kalau yang paling direkomendasikan adalah diperjelas semuanya. Nah, kemudian ya ini tadi sudah kita sebutkan ya, peluang terjadinya konflik di masyarakat itu umumnya ada tiga. Sebelum mereka hitung waris, sudah ribut itu kadang ada yang ngambil duluan lah gitu ya, ada yang jual duluan, ada yang sebelum hitung itu sudah kemudian ambil-ambil sendiri, atau ketika sudah dihitung ribut juga mengenai teknis distribusi dan seterusnya. Ya, setelah bagi pun bisa jadi beda. Kemudian kalau ditanya, kita membuat rencana itu, membuat rencana waris seperti tadi, apakah itu per kelompok atau per orang? Jawabannya per orang, gitu ya. Jadi kita buatnya perorangan. Sehingga kalau di sini ada berapa orang yang hadir, ya berarti masing-masing punya tanggung jawab membuat waris planningnya masing-masing. Karena apa? Ya karena kepemilikan itu kan perorangan.
Beda-beda. Kita punya hak, kita punya kewajiban. Kemudian transaksi atau akad yang dilakukan itu juga beda-beda per orangnya. Pelaku yang terlibat dengan dia, objek akad yang dia libatkan itu beda-beda. Dan kalaupun dia meninggal, harta warisannya itu juga beda nanti. Harta yang dia tinggalkan dan kemudian ahli waris yang dia tinggalkan beda-beda. Jadi nanti komponen yang ada di dalam waris planning itu ini ya, tiga hal ini. Kepemilikan, kemudian transaksi, dan ini simulasi. Dan ini sifatnya perorangan. Dan termasuk jomblo ya. Kalau di sini ada yang jomblo, kalau di sini ada yang belum nikah, perlu nggak buat waris planning gitu ya? Jawabannya perlu. Sehingga mau itu jomblo, mau itu sudah menikah, atau mungkin poligami, atau mungkin duda, atau mungkin janda, maka perlu membuat rencana waris supaya ketika meninggal, peluang terjadi konflik, peluang terjadi keributan bisa ditekan. Kenapa mereka perlu buat? Ya, jawabannya sederhana, karena sama-sama bisa ninggal. Jomblo bisa jadi ninggal sebelum nikah dia. Duda bisa jadi ninggal sebelum dia nikah lagi. Janda pun gitu ya. Orang poligami pun bisa ninggal dan mereka menjadi pemberi warisan. Gitu ya. Itu alasannya kenapa. Dan apakah yang membuat rencana waris nunggu punya uang banyak? Jawabannya enggak. Walaupun mungkin harta kita masih sedikit, kita tetap perlu membuat apa? Rencana warisan. Ya. Mungkin gajinya kurang dari UMK ya, upah minimum kabupaten, atau mungkin sama dengan UMK gajinya per bulan atau pemasukan per bulannya, atau mungkin ada yang punya pemasukan 2 kali UMK, 3 kali UMK, atau mungkin lebih dari 3 kali UMK per bulan. Nah, di situ akan ada transaksi, di situ akan ada aktivitas-aktivitas yang butuh diperjelas. Seringkali ya eh, ketika hidup nggak jelas, maka ketika mereka wafat juga nanti ahli warisnya ribut. Gara-gara apa? Contoh ya, di masyarakat itu kadang kita temukan ada anak dia bilangnya kayak gini. Dulu bapak bilangnya tanah yang sini untuk saya, kata dia. Atau dia bilang bapak dulu ada ini wasiat, katanya yang ini untuk si A, untuk si B. Ya mana buktinya, gitu kan? Nggak ada buktinya. Atau yang satu dikasih hibah, yang satu nggak dikasih hibah. Nah, atau kemudian ada hartanya 10, tapi yang ketahuan cuma 3, 7-nya nggak tahu di mana. Ini nanti akan memicu konflik, memicu keributan. Termasuk nanti ya, kalau ada harta punya rumah misalnya 3, rumah pertama atas nama dia, rumah kedua atas nama anak pertama, rumah ketiga atas nama anak kedua. Nah, anak ketiga, keempat, kelima, keenam nggak pegang sertifikat. Nah, pertanyaannya itu rumah punya siapa? Nah, ini kalau nggak dikelirkan saat dia masih hidup, itu besar kemungkinan nanti pada saat bagi warisnya ada konflik gitu ya. Sehingga kita butuh persiapkan komponen-komponennya ya, diperjelas. Dan persiapan ini bentuknya apa? Ya kita evaluasi dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Oh, bapak ini waktu dia meninggal keluarganya ribut. Oh, ibu ini ketika dia meninggal ada anaknya yang nggak dapat bagian. Oh, si tetangga saya ketika meninggal dia ahli warisnya nggak ada yang ngambil warisan dan hartanya terbengkalai. Ada kan harta waris yang terbengkalai, ya, jadi rumah hantu. Nah, ini kan bentuk-bentuk tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Nah, kemudian kita susun rencana warisnya, lalu kita update. Nah, nanti kita sosialisasikan. Nah, notaris itu bisa masuk di mana dia? Ya, notaris itu tinggal melegalkan saja apa yang sudah kita susun, kita perbarui dan kemudian kita sampaikan, sosialisasikan kepada pihak-pihak yang terlibat. Nah, begitu kita wafat, pelaksanaannya itu kita tawakal kepada Allah. Maksudnya gimana? Ketika kita hidup kita sudah perjelas semuanya. Ya Allah, ketika saya meninggal kita kan nggak tahu ya, ketika kita meninggal bisa jadi mereka malah suka-sukanya gitu ya. Nah, ini sudah di luar wewenang kita. Tanggung jawab kita sudah selesai begitu kita meninggal. Ini yang penting saya sudah perjelas semuanya.
nggak dilakukan, nggak dijalankan, ya itu urusan mereka dengan Allah. Tanggung jawab saya selesai. Kita sudah melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Baik, itu sekilas ya, sekilas tentang latar belakang tadi, latar belakang kondisi keluarga di Indonesia ya, ketika bagi waris, kemudian hal-hal yang menyebabkan terjadinya konflik warisan. Berikutnya juga kenapa kita perlu menyusun waris planning itu sudah disampaikan tadi ya. Nah, ini karena masih progres ya. Jadi kumpulan ayat dan kumpulan hadis ini belum saya tambahkan. Jadi ini masih kosong gitu ya. Tapi intinya eh, kita bisa lihat nanti ya dalil-dalil tentang kezoliman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini haram tu zulma ala nafsi gitu ya. Fala tazalamu. Allah saja yang mampu berbuat zolim, Allah tidak zolim gitu ya. Maka Allah mengharamkan kezoliman dan hamba nggak boleh berbuat zolim misalnya. Dan kemudian apalagi suruh adil gitu ya. Apa dalil-dalil tentang keadilan. Jadi prinsip-prinsip rencana waris itu harus mengikuti dan tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil, tidak boleh bertentangan dengan, dan kemudian juga kita harus sadar bahwa setiap umat itu ada fitnah dan fitnah ummati al-mal gitu ya. Fitnah umatnya Nabi Muhammad itu harta. Maka jangan heran ada orang sudah umroh, ada orang sudah haji, ada orang udah belajar agama, lulusan pesantren, rajin sholat, macam-macam. Tapi giliran harta waris ribut dia. Ya dia terfitnah dengan harta berarti gitu ya. Sehingga kita perlu nanti menyusun ini untuk mencegah. Dan juga harta haram itu mungkin selama ini orang berpikiran dari nyolong, main judi gitu ya, apalagi berzina. Tapi harta haram itu juga bisa saja sumbernya gara-gara dia ngambil bagian waris. Misalnya bagian dia cuma 5, terus diambil 10 sama dia, berarti dapat tambahan 5. Ini punya siapa ini diambil sama dia? Ini jadi harta haram. Maka orang yang memakan harta haram dan yang lainnya, maka mana batalahmun min suhtin fannaru aula bih. Aukamakal. Jadi ketika tubuh seseorang itu diberikan konsumsi yang haram, maka tempatnya adalah neraka. Dan sebagaimana Rasul sampaikan juga di dalam hadis, ada orang yang uh, safar, kemudian berdebu dan yang lainnya, kemudian dia berdoa. Nah, tapi doanya tidak dikabulkan. Gara-gara apa? Ya gara-gara dia makan harta haram. Ya, nggak makbul doanya. Terus kemudian apalagi dalil-dalil tentang silaturahim. Ini nanti insya Allah kita tambahkan itu ya. Jadi kadang kita heran ya, gara-gara waris itu dia satu rohim sebenarnya. Saudara kandung. Tapi karena ribut waris, ini seolah nggak kenal dia. Bahkan mereka memutus hubungan. Tapi aneh gitu ya, sama teman bisa dekat, sama rekan kerjanya bisa akrab dia, sama tetangga bisa baik. Giliran sama saudara kandung, nggak bisa. Putus silaturahimnya. Nah ini juga bermasalah berarti nanti dari sisi pelanggaran dia terhadap dalil-dalil silaturahim. Belum lagi kerabat dan yang lainnya ya. Nafkah. Nah, ini juga nanti ketika kita membahas waris sering ketemu gara-gara apa? Gara-gara para pihak yang wajib memberi nafkah tidak kasih nafkah. Ya ditelantarkan anaknya, ditelantarkan pasangannya, gak ditunaikan kewajiban-kewajibannya. Nah, ini masalah juga nanti. Termasuk anak yatim ya, yang kadang kita itu nggak habis pikir ya. Harta haram kalau kita misalkan ya orang dewasa ngambil warisan punya orang dewasa ya mungkin masih ya orang masih maklum gitu ya. Tapi kalau yang diambil itu adalah hartanya anak yatim yang masih kecil, nggak bisa ngapa-ngapain sama omnya, sama tantenya, sama apalagi keluarganya dibodoh-bodohin, ditipu, diakal-akal ini harta anak yatim gitu ya. Dan seterusnya, hak dan kewajiban. Nah, sebenarnya permasalahan hidup kita nanti akan selesai kalau orang itu masing-masing fokus dengan kewajiban mereka. Kewajiban saya apa, saya tunaikan. Bukan malah kebalikan gitu. Kadang orang pengen hak, tapi dia lupa dengan kewajibannya. Maunya enaknya saja, kewajibannya tidak mau. Nah, ini kadang bermasalahan-bermasalahan yang sering kita temukan. Kemudian poin berikutnya ya.
Ini banyak hal yang kita kalau itu dirinci nanti mungkin tidak cukup waktunya. Nah, sekarang langsung ke poin berikutnya. Poin berikutnya ini adalah tentang konsepnya atau tentang kerangka dari rencana waris itu seperti apa. Pertama, rencana waris ini yang kadang di masyarakat sebenarnya sudah ada juga yang praktek membuat. Cuman kalau kita lihat, kadang dia melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Maka perlu dibedakan ada batas. Yang ini areanya manusia, yang ini areanya Allah. Kalau membuat rencana di area manusia boleh, silahkan. Ya walaupun tetap ikut aturan Allah. Tapi kalau udah ikut campur urusan Allah ini tidak boleh. Contoh ya, ada orang membuat rencana waris datang ke notaris gitu ya. Makanya kan nanti ketika di notaris, notarisnya itu harus paham juga tentang fikih waris ya. Notaris harus paham tentang aturan Allah Azza wa Jalla. Karena bisa jadi secara hukum positif itu dilegalkan gitu ya. Secara perundang-undangan mungkin oke, tapi secara aturan syariat ternyata melanggar. Yang jangan dikabulkan, jangan di-ACC sama notarisnya. Jadi notaris berikan rekomendasi yang tidak melanggar syariat. Contohnya gimana? Kalau rencana waris, perencanaan itu dibuat untuk mengatur ya, siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang tidak, ini nggak boleh. Contoh misalkan, ada seseorang ya, dia punya anaknya lima. Anaknya lima, terus kemudian dia bilang, dibuatkan nanti apa namanya surat keterangan yang berhak mendapat waris hanya empat, yang satu nggak dapat. Kenapa? Yang satu ini nakal kata dia, ya, jarang berbakti, jarang pulang ke rumah, nakal pokoknya, nggak usah dikasih waris dia, nggak berhak. Gitu ya. Atau kemudian ada orang punya istri misalkan tiga, ya, kemudian dia bilang yang dapat hanya istri kedua dan ketiga, istri pertama nggak dapat. Kalau statusnya masih sebagai istri, harusnya dia tetap dapat. Nah, kalau rencananya itu sudah bicara siapa yang berhak dapat siapa enggak, ini sudah areanya Allah. Manusia tidak bisa ikut campur di situ. Karena yang menentukan siapa yang dapat siapa yang enggak itu Allah. Manusia nggak punya wewenang. Makanya ahli waris tidak boleh bilang, oh ini yang ini nggak usah kita kasih ya. Kalau ternyata dia adalah ahli waris, harus dikasih. Kemudian porsi bagian. Nah, ini juga ini wewenang Allah. Kamu kita kurangi ya, kamu dikit aja ya, kamu nggak usah utuh ya. Enggak. Kalau itu adalah ditetapkan oleh Allah, dia punya bagian dan dia berhak dapat, maka dia harus dapat berapa jatahnya. Nah, ini kejadian-kejadian di masyarakat yang kadang membuat rencana waris, tapi gitu kan, tapi dia merencanakan sesuatu yang di luar kendali. Harusnya dia fokus saja di sini, di rencana waris yang memang dalam jangkauan, dalam kendali dia, area manusia. Apa itu? Perjelas kepemilikan. Pak, mana harta yang masuk punya bapak, Pak? Bu, mana yang harta masuk punya ibu? Itu diperjelas. Dan transaksi ibu melakukan apa saja? Hibahkah, wasiat, wakaf, utang piutang, atau pinjam nama, dan yang lainnya, gadai, dan seterusnya. Ini yang diperjelas. Sehingga fokusnya di sini ditekankan. Jangan ikut campur areanya Allah, wilayahnya Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya nanti ketika kita sudah wafat ini, itu kan kaidahnya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini kita milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Maka pada saat hidup, iya betul kita itu jadi pemilik. Kita disebut pemilik ketika kita masih hidup. Tapi begitu kita wafat, maka harta kita ini kalau kita wafat kembali ke Allah. Tapi kan Allah tidak butuh harta itu. Maka Allah kembalikan kepada ahli waris. Nah, ahli waris ini yang atur siapa yang berhak dapat, bagiannya berapa. Ini kan urusan Allah. Makanya kita udah nggak bisa ikut campur. Makanya aneh kalau ada orang mau ninggal, dia khawatir nih. Misalnya ya, dia pemilik harta, dia kemudian udah meninggal. Nanti gimana itu bagi warisnya kalau saya ninggal nanti nggak sesuai dengan keinginan saya. Pak, Bapak pikirkan aja.
nasib bapak ya di kuburan dan yang lain. Masalah nanti ahli waris itu zolim, ahli warisnya nggak ikut aturan Allah, itu urusan mereka. Karena ketika bapak wafat, sudah masuk kematian di sini, udah itu selepasnya urusan mereka. Mereka yang tanggung jawab dengan Allah. Yang penting bapak saat hidup sudah memberikan apa? Pesan, sudah memberikan apa? Nasihat, sudah mengedukasi, sudah memperjelas ini harta saya punya utang di sini, saya menggadaikan di sini, ini harta saya pakai nama tetangga saya, harta saya pakai nama adik saya, dan seterusnya. Itu harus dikelirkan. Jadi intinya kalau membuat perencanaan, jangan melampaui batas. Fokus pada wewenang dan area kita. Nah, kemudian kalau ditanya, komponen dari waris planning itu ada berapa? Ada 3 kolom. Nanti saya share juga ininya ya, linknya. Gitu ya. Kolom yang pertama itu kolom kepemilikan. Kolom kedua adalah transaksi akad. Tiga itu simulasi. Nah, simulasi ini fungsinya gitu ya untuk memberikan edukasi, memberikan gambaran kira-kira kalau saya meninggal dan variabelnya ini, maka kurang lebih hitungan warisnya seperti ini. Gitu ya. Nah, kenapa kita butuh memperjelas kepemilikan? Untuk mengetahui total harta. Karena nanti kan kalau menghitung waris misalnya ya, istri, istri itu ketika eh, pasangannya meninggal dan suami itu dia punya anak, maka kan istri dapatnya 1/8. Nah, 1/8 ini dikali apa? Nah, inilah total harta. Kalau total hartanya tidak jelas, ya jadi masalah nanti. Kita mau kalikan dengan apa? Nah, kalau 1/8-nya ini bagian Allah. Allah yang menetapkan gitu ya. Ini kamu 1/8 ya, yang ini nanti 1/4 ya, yang ini 2/3 ya, yang sini mungkin nanti cuman dapatin sisa dan seterusnya. Nah, kemudian kenapa perlu perjelas transaksi atau akad? Karena transaksi itu bisa menambah, bisa mengurangi harta. Contoh kalau kita ngutang, ngutang itu kan berarti harta kita berkurang. Kalau kita memberikan piutang, berarti itu adalah harta kita di tempat orang lain. Atau kita pinjam nama saja. Nah, sering juga kejadian yang kayak tadi. Pinjam nama dianggap apa? Atau menggadaikan. Nah, gadai itu hakikatnya harta kita. Cuman di tangan orang lain. Nah, nanti kepemilikan itu juga akan kita perjelas. Ada kepemilikan yang murni pribadi kita 100%, ada kepemilikan bersama. Misalnya ya kita bareng teman bisnis, kita bareng tetangga buat usaha gitu ya. Maka apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah perjelas porsi sahamnya berapa gitu ya. Kemudian kita perjelas lagi apakah asetnya bergerak atau tidak bergerak, apakah bentuknya rumah, apakah bentuknya kendaraan, porsi sahamnya berapa. Ini harus clear. Nah, transaksi nanti ada yang pindah kepemilikan, ada yang tidak pindah kepemilikan. Maka butuh buktinya apa, saksinya apa. Ini akan enak ketika kita meninggal, kita wafat, harta kita jelas, transaksi yang kita lakukan jelas, ahli waris enak. Ada kadang kasus ya di lapangan itu, ketika meninggal, nggak ada catatan sama sekali, tiba-tiba ada orang datang. Datang ke ahli waris, ke anak-anaknya, dibilang, ini bapak kalian dulu punya utang ke saya 10 juta. Ini ibu kalian dulu punya utang ke saya 5 juta. Buktinya apa? Ada utangnya. Memang kita nggak pakai bukti. Kan repot ahli waris. Nggak dikasih kepikiran. Nanti kalau memang betul iya ada utangnya, nanti ini berarti hak harus dibayarkan. Kalau memang nanti nggak, kita ditipu orang. Nah, atau apalagi misalkan nggak ketahuan ada utang. Harta sudah dibagi semua. Habis hartanya, tiba-tiba ada orang datang. Ini bapak kalian dulu punya utang, ternyata dia sudah meninggal, saya baru tahu. Ini bukti utangnya, bukti utangnya. Gimana ahli waris? Ya harus dibalikin sama ahli waris. Harus dibayar gitu. Makanya kalau kita ninggal dan semuanya clear tuh enak hidupnya gitu ya. Ahli waris juga akan enak. Nah, kemudian nanti di sini gitu ya. Kerangka teori dan yang lainnya itu nanti sebenarnya ada kaitannya dengan manajemen aset gitu ya, dengan perencanaan. Kemudian dengan kepemilikan, mungkin rekan-rekan yang sudah belajar fikih muamalah, ya ada konsep milkiyah, konsep kepemilikan. Kenapa kepemilikan ini penting?
Karena seseorang untuk bisa melakukan transaksi ini, dia statusnya harus ada sebagai pemilik atau wakil dari pemilik. Nah, kita tidak boleh menjual, mentransaksikan barang milik orang. Kita tidak boleh kemudian mewakafkan harta orang lain. Karena kita bukan pemilik. Maka kalau kita sebagai pemilik, nanti turunannya ada hak, ada kewajiban, dan seterusnya. Maka teori kepemilikan itu penting. Lalu sadu zariah, ya, menutup celah supaya tidak terjadi yang haram di keluarga. Lalu kemudian berkenaan dengan transaksi, dengan akad, ada nanti pembahasan tentang saksi, bahkan di dalam Al-Quran pun ayat yang terpanjang, gitu ya, Al-Baqarah 282 itu menjelaskan bagaimana adab etika ketika kita bertransaksi, terutama yang melibatkan utang piutang, gitu ya. Salah satunya apa? Suruh menghadirkan saksi ataupun adanya pencatatan atau yang adanya gadai, gitu. Jadi jangan sampai nanti kadang apa ya, kalau ada wasiat nggak ada bukti, nggak ada saksi, itu gimana? Ahli waris juga kadang ribut, ya, sulit untuk percaya. Dulu bapak bilangnya begini, wasiatnya begini, iya gimana ya, gitu kan. Kadang sesama ahli waris pun saling mencurigai. Nah, itu ya sisa 15 menit untuk materi. Kita sekarang sampai ke bagian praktek untuk menyusun waris planning, ya. Saya share linknya, link Google Sheet-nya, atau bentar ya. Ini link Google Sheet-nya. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, saya coba ini ya. Saya coba sharekan linknya supaya nanti bisa dibuka. Nah, ini teknisnya nanti. Teknisnya itu di-download ya. Di-download, kemudian ngeditnya di laptop masing-masing, gitu. Karena kalau kalau di Google Sheet-nya ini nggak bisa di-download. Kenapa? Bukan nggak bisa di-download, nggak bisa diedit-edit karena saya set sebagai penglihat saja, gitu ya. Ini saya share ke chat ya, chat Zoom, Google Sheet, waris planning. Nah, nanti bisa dicek, dibuka, nanti akan tampil seperti yang ada di layar. Ini yang tadi, gitu ya. Ketika kita nanti link ini akan saya update terus insya Allah, gitu ya. Jadi feedback dari rekan-rekan sekalian itu nanti kita akan jadikan bahan untuk perbaikan. Ini update terakhir itu 2023 Agustus ya. Nah, jadi ini kita lihat ya yang warna yang warna apa nih? Kuning ya. Yang oranye apa isinya? Oke, full yang oranye ini. Oke, ini harusnya di tengah ya. Nah, kolom pertama tadi kan ini sudah versi rinci ya. Ada versi sederhananya tadi. Versi sederhananya tadi di tabel ya sudah ada. Ini memperjelas kepemilikan. Nah, kepemilikan siapa yang diperjelas? Kepemilikan pribadi masing-masing. Sehingga kalau misalkan yang hadir di sini ada suami istri ya, ya suaminya buat, istrinya buat. Karena kan harta mereka beda toh. Ya, harta mereka berbeda, transaksi yang mereka lakukan berbeda. Nah, perjelas kepemilikannya. Misalnya kepemilikan yang murni pribadi suami, kepemilikan yang murni pribadi istri. Ketahuan nanti, oh ada tanah di situ. Ya, tanahnya ada berapa? Ada 10. Oke, informasi detailnya, sertifikatnya, ya kemudian nanti nomor suratnya, batasnya dan seterusnya. Oh, ada yang bentuknya bangunan, rumah kah gitu ya, punya gudang misalnya, punya macam-macam. Oh, ada dia punya mesin, punya yang lain, didata semua asetnya. Ini aset yang tidak bergerak ya. Aset tidak bergerak itu biasanya properti yang sifatnya ya tanah, rumah dan seterusnya. Nah, dicatat semuanya. Kemudian kelompok kedua ada yang aset bergerak gitu ya, kepemilikan pribadi, yang murni pribadi, ada yang bentuknya aset itu bergerak. Contohnya apa? Di sini
Contohnya adalah uang. Ya. Sehingga kita punya uang berapa, atau paling gampangnya ya kita punya rekening ya. Nah, rekening kita ada berapa? Ada 10 di bank apa? Ya di data. Ya, di data uangnya, rekeningnya, mungkin ada yang rupiah, ada yang dolar, ada seterusnya. Supaya ketahuan nanti kalau kita meninggal, ya itulah harta kita, gitu kan? Kendaraan. Nah, kendaraan ini mana yang punya kita? Oh, ini punya kita pribadi. Sertifikatnya, BPKB-nya itu namanya siapa? Apakah nama kita atau nama orang? Itu harus dikelirkan karena bisa jadi kita beli mobil ataupun kendaraan second bekas, tapi namanya bukan nama kita. Namanya misalnya pakai nama pemilik pertama. Nah, itu dibuat keterangannya. Ada yang punya perhiasan misalnya. Baik itu laki-laki atau perempuan. Laki-laki bisa saja nggak dipakai sih sama dia. Tapi untuk menyimpan ya. Menyimpan nilai kekayaan dia. Supaya nggak kena inflasi. Dia beli perhiasan. Dia beli kalung. Beli cincin. Tapi laki-laki bisa jadi gitu ya. Atau jam tangan misalnya, dia punya jam tangan yang harga jam tangannya satu bijinya itu 1 M ya, 3 M. Nah itu didata gitu ya, peralatan. Dan kemudian dia punya surat berharga, portofolio. Sekarang misalkan dia punya sukuk atau yang lain, didata. Atau aset digital. Nah, aset digital dia punya apa ya, dia buat aplikasi, dia buat software, dia punya lisensi, mungkin produk digitalnya berupa desain dan seterusnya. Atau kalau sudah dia punya hak cipta, yaitu di-clearkan semua. Itu yang di sini ya. Kemudian kalau kepemilikannya bercampur, ini yang tadi dibilang kepemilikan bersama. Contoh kepemilikan bercampur itu apa? Misalnya dia dapat waris ya. Dia dapat waris tapi warisannya belum diserah terimakan ke dia. Itu berarti kemungkinannya bercampur itu. Karena kan harta waris yang dia dapatkan mungkin eh, terbagi ya, beberapa bagian. Bagian dia ada di sini, dia punya bagian, tapi belum dipisahkan. Nah, kalau sudah dipisahkan jadi milik pribadi seperti ini murni pribadi. Tapi kalau masih di dalam satu paket di sini, ya masih bercampur. Maka harus tahu aset warisannya apa. Oh, bentuknya rumah ya, sama tanah. Saya punya misalkan 15%-nya. Ya sudah, masukkan datanya. Karena bisa jadi belum terpisahkan di sini. Dan banyak kasus kan ya. Misalnya seseorang wafat, wafat dia, ada ahli warisnya di sini, belum dibagi, ahli waris yang ini wafat pula, ya kan, wafat lagi, ini punya ahli waris, belum dibagi, wafat, ada salah satu wafat. Nah, itu bisa kita masukkan di sini nanti, diperjelas ke pemilikannya. Kemudian yang berikutnya, nah ini sama ya, yang kepemilikan bercampur ini, informasi detailnya, porsi kepemilikannya, persennya berapa, dan yang lainnya. Ini harus clear. Nah, kemudian, kalau kepemilikan ini yang tahu siapa? Pribadi masing-masing. Ya, orang lain tidak tahu. Kita yang tahu. Kita punya apa? Sama kalau sekarang kita tanya di forum ini misalnya kita tanya di sini hartanya punya berapa? Ya rahasia masing-masing. Masing-masing yang tahu punya apa sekarang ya, hartanya ada apa saja. Itu yang punya masing-masing. Makanya ini ranah pribadi. Tapi kalau di sini nanti eh, di bagian kedua itu adalah memperjelas kepemilikan atau memperjelas akad, memperjelas transaksi. Karena dari harta yang kita punya bisa jadi ada yang kita transaksikan. Ada yang kita transaksikan dan transaksi itu ada yang tidak memindahkan kepemilikan, ada yang memindahkan kepemilikan. Kalau tidak memindahkan kepemilikan itu bagaimana maksudnya? Ya mungkin ada yang kita titip sama orang. Kita punya teman, kita titip. Ini tolong ya, HP saya tolong disimpankan. Itu titip. Nggak ada keterangan sama sekali, bisa jadi HP-nya diklaim secara sepihak. Atau kita punya akad apa? Sewa. Misalnya, ada barang kita yang disewa orang. Nah, itu kan tidak pindah kepemilikan. Statusnya tetap milik kita, hanya saja dipakai oleh orang dan dia harus bayar. Apalagi akad pinjam, ya pinjam. Nah, pinjam juga sama, dipinjam teman misalnya, atau kemudian kita pinjam nama gitu ya.
itu juga akadnya apa? Tidak memindahkan kepemilikan atau digadaikan dan seterusnya. Intinya ini transaksi yang melibatkan harta yang kita punya, ini tetap harus diperjelas bentuk-bentuk akadnya. Termasuk ya di sini rinciannya siapa saksinya, kita bertransaksi dengan siapa, objeknya apa, bukti akadnya mana, tanggal berapa, kalau mungkin utang jatuh temponya kapan, gadainya apa. Nah ini harus clear semua sehingga ketika kita meninggal kita sampaikan ini kepada ahli waris, ahli waris sudah tahu, oh iya, ini ada utang ke bapak ini, ada di sini ada barang yang dipinjam bapak ini dan seterusnya. Nah, atau mungkin ada zakat ya dan yang lainnya. Nah, kemudian ada transaksi yang memindahkan kepemilikan, wakaf tadi misalnya, atau utang atau hibah. Nah, hibah ini juga harus clear, dia ngasih ke siapa, objeknya apa, saksinya siapa, tanggalnya berapa dan yang lainnya. Ya, kalau memang mau melakukan hibah, ya wasiat sama. Ketika ada wasiat dibuat, karena wasiat itu dibuat saat hidup. Nah, kemudian nanti bagian ketiga, ya bagian ketiga ini itu adalah hitung dan bagi waris. Ini simulasi. Kita bisa buat simulasi untuk mengedukasi. Misalkan ya sebagai contoh, saat ini kita lihat anggota keluarga atau orang terdekat kita yang ada di sisi atas kita, kemudian bawah, kanan, dan kiri. Misalnya kalau saya wafat, saat ini orang yang ada di sekitar saya siapa? Oh, mungkin kakek masih ada, nenek masih ada, ayah masih ada, ibu masih ada. Terus siapa lagi? Saya punya dua saudara kandung, atau saya punya satu saudari kandung. Nah, apalagi siapa lagi yang ada misalkan? Saya punya siapa lagi yang ke bawah? Misalnya punya anak atau punya istri, gitu ya. Nah, ini kan variabel-variabel ini kita lihat nanti kira-kira kalau saya wafat dan orang ini masih hidup, kira-kira siapa yang berhak dapat dan berapa bagiannya. Nah, ini bisa bermanfaat untuk mengedukasi, memberikan gambaran kepada ahli waris kita yang lain, gitu ya. Wallahu alam. Itu terkait dengan prakteknya. Dan ini memang tidak bisa 5 menit dikerjakan. Kenapa? Karena memang itu untuk mendata ya, untuk melengkapi. Baik, sebelum kita masuk ke tanya jawab, rekan-rekan sekalian boleh luangkan waktu untuk memberikan feedback ya. Feedback, nanti saya share linknya. Ini linknya sudah muncul belum di layar? Nggak bisa di copy ya masalahnya. Sebentar, saya kopikan. Nanti boleh dikasih feedback di situ ya untuk perbaikan, untuk apa namanya kasih masukan. Setelah itu nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Baik, boleh dicek di chat Zoom-nya. Saya sudah kirimkan link link untuk memberikan feedbacknya sehingga ini nanti jadi bahan perbaikan kita. Jadi saya juga sambil rehat sejenak, rekan-rekan bisa luangkan waktunya untuk buka Google apa itu Google Form-nya gitu ya untuk isi feedbacknya. Apa yang kurang, apa yang kita perlu perbaiki, apa yang kita perlu tambahkan gitu ya. Nanti setelah itu kita baru masuk tanya jawab insya Allah. Silakan dicek di kolom chatnya. Sekalian saya juga istirahat dulu gitu ya sebelum masuk ke sesi tanya jawab.
Jadi sebenarnya ya kalau kita bicara waris itu untuk hitungannya gitu ya atau fikihnya sebenarnya lebih simpel gitu ya, lebih mudah. Tapi yang bikin apa namanya? Bikin susah itu sebenarnya menyamakan frekuensi di keluarga gitu ya. Itu yang kadang apa namanya? Butuh edukasi lebih dakwah gitu ya ke mereka. Karena kita mau dakwah tentang sholat saja, ada keluarga yang mungkin belum sholat atau mungkin tidak nutup aurat gitu ya, nggak pakai jilbab. Itu kita mau mau apa namanya? Mau dakwah ke mereka itu juga kadang kadang tantangannya luar biasa. Apalagi kalau urusannya dengan harta gitu ya. Makanya ini bisa jadi semacam apa ya langkah awal lah gitu ya, membuka perbincangan atau membuka diskusi dengan keluarga untuk mengedukasi. Karena sekali lagi ya dakwah waris itu kadang di keluarga cukup berat gitu, apalagi posisi kita ya. Posisi kita itu nggak punya power. Kalau posisi kita sebagai mungkin anak tertua dan kita punya kuasa lah gitu ya, punya apa ya namanya, punya pengaruh lebih, mungkin bisa kita ya semacam memaksa ya dalam tanda kutip gitu ya. Tapi kalau enggak, ya apalagi kadang yang dihadapi yang ngeyel atau yang kemudian enggak punya ilmu, itu malah orang tua sendiri, gitu ya, ibu sendiri atau apalagi yang mungkin abang sendiri gitu ya. Nah, itu juga kadang lebih lebih berat lagi tantangannya. Baik, saya cek Google feedbacknya ya. Siapa yang sudah ngisi? Baik, ini ada dari Bekasi, dari Jember, Semarang, Medan, Pekanbaru. Tidak apa-apa ya, disampaikan saja apa adanya. Kalau nggak bagus ya nggak bagus, kalau nggak jelas ya nggak jelas. Kemudian kalau misalnya uh, kurang ya dibilang kurang gitu. Karena kan feedback itu ya kita butuh apa namanya kondisi nyatanya gitu ya. Kalau dia kurang ya nanti kita jadi tahu oh oke kurangnya di bagian sini, bermasalahnya di bagian sini gitu ya. Baik. Kemudian ada dari Lampung ya, kemudian dari Malang, Banjarmasin sudah masuk beberapa. Silahkan sambil isi feedback, nanti saya sambil kirimkan file juga gitu ya, sambil nunggu. Nanti setelah itu kita buka tanya jawab. Saya kirimkan ini. Dan ini masih terus kita perbaiki ya, masih terus kita perbaiki. Nah, file PPT-nya ya, itu saya kirim ke chat ya, ke chat Zoom, nanti bisa dicek atau nanti panitia bisa dibantu ke grup peserta juga gitu ya. Baik, 1 menit lagi untuk ngisi feedback. Nanti setelah itu 10:05 kita lanjut diskusi dan nanti tetap bisa lanjut ngisi ya, walaupun acara sudah selesai. Baik, ada juga dari Banjarmasin ya, Sulawesi, kemudian Lamongan, Tangerang Selatan, Palembang, Serang. Baik, silahkan diberikan masukan atau feedback. Baik, sambil menunggu, saya kembalikan ke moderator untuk sesi materi kurang lebih seperti itu. Nanti kita perbanyak diskusi saja, insya Allah ya. Semoga bermanfaat. Suara antum tidak masuk atau dilepas headsetnya? Kalau headsetnya dilepas,
Suaranya masuk Ustaz? Nah, ini masuk. Ini malah lebih jelas. Mungkin tinggal mic 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 dari HP-nya di ini atau digedein. Baik, baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan pada saat Muhammad Abu Rifai atas penyampaiannya, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah ini sangat membuka wawasan kita ya terkait warisan. Ya. Mungkin atau terutama untuk kita yang mungkin belum sempat terpikirkan tentang warisan ya, karena warisan ini memang umumnya di masyarakat dipikirkan ketika eh, orang-orang ini atau pemilik harta itu meninggal. Nah, jadi ketika masih hidup mungkin belum terpikirkan. Tapi alhamdulillah dengan adanya materi ini kita jadi mulai bisa memikirkan. Nah, dan semoga ini bisa membuka dan menggugah semangat kita untuk mempelajari waris ini ya sesuai hukum-hukum Islam yang berlaku. Mana sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustadz juga, masalah waris ini salah satu sumber konflik yang besar di Indonesia ya. Ada yang memutus silaturahmi, ada yang mengambil hak dengan cara yang batil, ada yang bahkan sampai penghilangan nyawa. Ya, waliyadzubillah. Baik, untuk sesi materi, alhamdulillah sudah selesai. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab eh, dalam waktu 30 menit ke depan. Baik, untuk pertanyaan apakah mau dibatasi Ustaz atau sedapatnya 30 menit atau bagaimana kira-kira? Kita cek dulu 30 menit. Kok saya masih kuat, kita lanjut. Baik, alhamdulillah. Kita eh, peserta raise hand saja atau open mic Ustaz? Enaknya Ustaz. Manut, bebas. Terserah antum aja. Mungkin open mic saja Ustaz ya, biar apa, nanti raise hand, nanti akan Anda tunjuk, lalu akan kami buka mic-nya ya, supaya nanti lebih jelas pertanyaannya yang disampaikan. Silahkan. Baik, silakan kalau ada yang punya pertanyaan, silakan raise hand ya. Di sini Ana lihat sudah ada dua orang yang raise hand. Yang pertama ada eh, akun dengan nama Oki. Baik, silakan eh, pada saudara Oki jika ingin bertanya, kami buka mic-nya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Ustadz dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua juga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Ustadz? Amin. Sebenarnya banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan masalah waris ini Ustadz ya. Nah, salah satunya saya agak agak menjadi pertanyaan judul acaranya waris planning. Kalau bisa dibilang kan warisan itu ada jika si pemilik harta sudah meninggal ya. Jadi kalau dia belum meninggal itu kan bukan jadi buat namanya warisan ya. Eh, yang pertama gitu, saya pengen bertanya, kalau saya sudah berkeluarga, saya sama istri, kalau mau membeli apa namanya, kalau punya harta itu atas nama misalnya atas nama saya, apakah itu menjadi hak saya sepenuhnya, sama seperti sama istri juga. Istri saya belikan rumah, apakah harta itu menjadi hak dia sepenuhnya? Terus yang kedua gini, saya ada rencana mau beli rumah untuk ibu saya. Nah, sebaiknya rumah ini atas nama saya atau atas nama ibu saya. Jadi kan nanti berkaitan sama waris kalau ibu saya sudah meninggal ya. Kemudian nanti kan kalau atas nama ibu atau apakah otomatis menjadi harta waris atau bisa dibilang tidak gitu. Itu. Baik. Yang pertama begini. Waris planning itu ya bukan kita mau bagi waris, tidak. Karena tetap itu disebut harta waris ketika kita wafat. Kalau kita belum wafat, ya itu bukan harta waris. Makanya kan nggak ada cerita bagi waris saat hidup. Tadi kita bahasakan
ketika kita wafat, ini akan ada aktivitas. Yang pertama adalah hitung, dan ada aktivitas bagi waris. Nah, kita hanya ingin mengikhtiarkan gitu ya. Setelah kita wafat, di sini tidak ada konflik, ya. Itu saja. Walaupun tidak ada yang menjamin tidak ada konflik, gitu ya. Jadi itu ikhtiar kita supaya pada saat mau hitung dan bagi, ahli waris tidak konflik. Bagaimana caranya? Nah, kalau untuk ngatur siapa yang dapat, berapa yang dapat, itu kita kan tidak punya kuasa tadi kan. Yang kita bisa lakukan adalah memperjelas, ini loh total harta saya, ini loh transaksi yang saya lakukan pada harta. Sudah, ini diperjelas. Kadang orang di masyarakat itu lucu, kenapa? Yang menjadi ranah dia nggak dilakuin, tapi dia sibuk melakukan, ikut campur yang bukan kerjaan dia. Ngatur-ngatur waris, gitu ya. Nah ini tadi pertanyaannya, kalau ditanya, saya masih hidup, kok ada bagi waris? Bukan bagi waris, rencana waris, tentu saja. Apa Makanya Ustaz? Kalau secara pribadi sih lebih menerima kalau apa namanya menginventaris harta sih sebenarnya, kalau saya lebih secara pribadi ya, iya, menginventaris harta iya itu sih, itu masalah masalah inventaris harta itu penamaan, maksudnya masalah penamaan supaya jelas kan semuanya. bebas. Hmm. Iya, makanya masalah penamaan itu kan bebas, gitu kan ya. Jadi maksudnya kita ngebuat plan, makanya kan inti dari waris planning itu tadi apa yang diperjelas? Hartanya diperjelas, kepemilikannya Betul. diperjelas, itu kan. Makanya dibilang di awal, posisi waris planning itu bukan kita sebagai ahli waris, tidak, gitu ya. Jadi kalau saya meninggal, nih saya mau mengedukasi ke siapa? Ke ahli waris, gitu loh. Jadi kalau di masyarakat itu image-nya yang belajar waris adalah ya, yang belajar waris itu orang-orang yang sudah tua gitu ya. Tapi mereka yang usia produktif tidak mau gitu kan ya. Karena apa? Dia tidak melakukan ini tadi, persiapan. Kalau dia wafat itu apa yang harus dia lakukan? Nah, kemudian tadi kalau ditanya masalah apa namanya? Masalah harta Kepemilikan. keluarga, itu suami dan istri ini punya kepemilikan sendiri-sendiri. Ada harta 100% suami, ada harta 100% istri. Lihatnya dari mana? Kontribusi. Yang kerja siapa? Suami atau istri? Kalau yang dapat duitnya suami, yang kerja suami, berarti hartanya suami. Dah. Kemudian ketika suami punya harta, dia punya kewajiban nafkah. Nah, untuk istri. Kemudian tadi kalau ditanya, ada rumah, mau beli rumah. Ini duitnya pakai duit siapa? Duit suami atau duit istri? Duit suami misalnya, Dah, duit suami. Berarti ini harta suami. walaupun harta rumah itu atas nama istri. Nah, tergantung akadnya. Mau hibah ke istri atau pinjam nama istri. Beda konsekuensi. Ini antum punya rumah, mau antum hibahkan atau mau antum pinjam nama. Ini pinjam nama. Kalau pinjam nama itu harta antum, bukan harta istri. Akadnya apa? Coba. Antum mau kasih. Kalau kasih ke istri, ini istri bebas. Mau dijual sama dia, mau dikasihkan ke ibunya, mau diwakafkan. Antum tidak boleh marah. Karena penerima hibah itu dia punya kuasa penuh terhadap objek hibah. Nah, kalau Kalau dari pinjam nama, awal apa Ustaz? Kalau dari awal itu kita tidak pernah ada apa namanya, tidak ada komit misalnya beli rumah. Udah deh atas nama lu aja misalnya begitu. ya Kalau itu makanya harus hanya seperti itu. diperjelas. Oh, Itu yang harus diperjelas dan itulah yang menjadi sumber keributan. Nanti ketika suaminya wafat, kira-kira apa yang dilakukan istri? Atas nama saya kok, ini harta saya, apa yang dibagi? Ternyata suami waktu hidup apa? Pinjam nama doang. Nah, atau cuman apa? Menghindari pajak. Nanti ketika kedetek di pajak misalkan, asetnya banyak. betul, Nah, betul. supaya nggak kena pajak dan yang lain, pinjam nama doang. Makanya ini pertanyaannya ini kembali, mumpung antum masih hidup, rumahnya punya siapa? Itu dulu saya tanya. Punya antum atau punya istri? Nah, harus Jadi diputuskan. harus itu ya diperjelas saja ya. Ya, iya, nggak bisa kayak pinjam nama. Oke, kalau cuma pinjam nama, istri harus kasih tahu, D ini bukan punyamu loh ya.
ini pinjam nama tok ya. Kasih tambahan catatan. Bukti, ini bukan punya istri, ini punya suami, cuman pinjam nama istri. Nah, harus clear di situ. Jangan nanti kita biarkan aslinya kita cuma pinjam nama, gara-gara istri merasa itu dikasih sama dia, akhirnya apa? Dia menzolimi hak ahli waris yang lain. Nah, makanya harus antum yang memutuskan ini. Mau antum hibahkan, konsekuensinya beda. Kalau hibah, antum jangan marah kalau rumahnya dijual. Jangan marah kalau rumahnya dikasihkan ke orang tua. Karena setiap akad itu konsekuensinya beda. Nah, kemudian sama, tadi beli rumah. Untuk orang tua, sama, akadnya apa? Kan sesimpel itu. Antum mau beli rumah, terus untuk orang tua, untuk ibu misalkan, Ya. rumah untuk ibu. Nah, ini antum mau hibah, atau cuman ibu punya hak pakai. Bu, ibu numpang ya di rumah ini. Dah. Atau walaupun namanya atas nama ibu, makanya akadnya dikelirkan aja. Ini mau dihibahkan tuh ibu, atau ibu cuman pinjem, ibu cuman numpang di situ. Walaupun namanya nama ibu, nama dokumen legal itu nggak ngefek. Nah, kalau itu, karena konsekuensi hukumnya begini, kalau itu nama ibu, antum meninggal, itu bukan waris. Tapi kalau ibu yang meninggal, ini jadi harta waris. Ini dibagi ke anak-anak. Dan kalau anak ibu misalnya ada 10, ya antum jangan marah kalau ini dibagi ke anak-anak yang lain. Nah, nggak boleh antum bilang, loh itu dulu saya yang belikan rumahnya. Loh, antum itu waktu membelikan, ngasih untuk ibu, atau cuman nyiapin Pinjam. tumpangan. Nah, Jadi akad pertamanya yang perlu ya. nah iya, makanya itu akan clear. eh, Cuman gini, kadang sebagian anak itu nggak terus terang dia gitu. Ketika ibunya hidup, ini untuk ibu kata dia. Karena dia nggak enak mau bilang ibu numpang di sini gitu loh. Ya, Nggak enak soalnya dia. kata-kata numpang itu kesannya agak jahat saat ibu numpang di sini ya Iya, gitu. iya. Agak jahat. Tapi nanti waktu ibunya Betul, ninggal coba, ibunya betul. ninggal apa dibilang dia? Ibu numpang kok di sini, ini aku yang beli kata dia. Ya jahat nggak dia, sama aja sebenarnya gitu. Jadi mending diperjelas, ya jangan bilang numpang, tapi bilang bu, ini ibu pakai gitu. Nah, Ibu tinggal di sini. Nah, jadi harus diperjelas, jangan sampai nanti ibunya ya, jangan sampai ibunya menganggap itu adalah milik dia. Nah, kalau ibunya menganggap itu milik dia, ibunya bisa aja bilang, ini rumah punya saya mau wakafkan sepertiganya. Antum jangan marah, karena punya dia itu. Nah, sehingga clear pertanyaannya, akadnya apa gitu. satu lagi apa Ustaz? Kalau istri beli rumah atas nama dia karena dia punya penghasilan atau dapat waris lah bisa bilang. Itu sepenuhnya hak dia. Iyalah, itu punya dia. Kalau misalnya istri dapat hibah, istri kerja, Nah, ya ini harta dia. Antum jadi nggak kita boleh. suami tidak boleh mengganggu gugat ya. Iyalah, itu milik dia. Sebaiknya. Baik, Nanti baik. kalau kalau antum ninggal, ini nggak jadi waris. Ya, ya. Yang jadi waris itu kalau istri ninggal, ini jadi waris. Antum berhak dapat di situ. Gitu. Baik. Nah, Syukran Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. oh iya. Silakan moderator, mana moderator? Baik. Jazakumullah khairan pada Ustaz Muhammad atas jawabannya dan pada saudara Oki atas pertanyaannya. Baik, Ustaz, di sini masih ada 7 yang resen ya, insya Allah lumayan banyak. Untuk pertanyaan berikutnya kepada ada ada saudari atau Ibu Intan Apriani. Baik, ada beliau kami persilakan untuk bertanya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah. Begini Ustaz, Ana mau bertanya tentang harta waris Ustaz. Yang memiliki harta waris itu adalah ibu Ana Ustaz. Tapi ada sebuah ada rumah waktu itu satu rumah. Nah, rumah itu sebenarnya
itu dibeli dengan uang hasil jual rumah yang diserahkan kakek Ana yang dari pihak ayah ke Ana gitu. Jadi pada saat itu Ana masih SMA. Jadi ibu Ana sama ayah pisah. Nah, pada saat itu Ibu Ana suruh itu rumah itu dijual dan hasil jual rumah itu membeli rumah yang saat ini menjadi yang harta Ibu Ana gitu. Nah, Ana punya saudara satu laki-laki, kami berdua kandung, dan Ana punya saudara angkat, saudari angkat yang dirawat Ibu Ana dari beliau kelas 6 SD hingga sekarang ini udah berusia ini tapi belum menikah Ustaz. Nah, sama Ibu Ana itu rumah itu dibagi 3. Tapi pembagiannya itu Ustaz, rumah yang paling besar yang paling ini itu untuk saudari angkat Ana gitu. Nah, sementara Ana juga nggak paham bagaimana menyampaikannya sama Ibu Ana bahwa itu sebenarnya kan harta Ana sebenarnya, tapi Ana nggak ada bermasalah dengan pembagian ke adik kandung Ana, tapi ke pembagian ke saudari angkat Ana ini masalahnya Ustaz. Itu bagaimana ya Ustaz? Bagaimana itu Ustaz? Baik. Jadi sebenarnya kalau transaksi muamalah itu gampang ya. Tinggal kita lacak sumbernya dari mana. Dan kemudian kalau dia kasih hibah dari kakek ngasih ke cucu. Nah, kemudian ternyata harta ini ya sudah ini kan berarti milik dia gitu ya. Dan kemudian sama ibunya dijual. Nah ibunya tidak punya hak menjual. Jadi ibu itu tidak punya hak karena dia bukan pemilik di sini. Walaupun dia sebagai orang tua. Maka ketika dia mau menjual dia harus izin. Kalau pemilik tidak mengizinkan dalam hal ini anak, dia tidak boleh kemudian marah dan yang lain gitu ya. Itu haknya anak. Apalagi sampai setelah dijual lalu kemudian dibelikan rumah yang lain dan kemudian nanti dibagi gitu ya. Enggak, dia bukan membagi harta dia. Dia membagi harta orang lain gitu ya. Maka bagaimana cara mengedukasinya? Maka jelaskan kedua pihak, jelaskan ke sini, ke adiknya tadi, jelaskan juga ke sini. Bilang sama dia, ini kamu tidak punya hak di sini. Ya, itu bukan harta ibu, itu harta saya. Gitu kan ya. Nah, sama ibunya juga disampaikan. Dijelaskan apa adanya gitu. Ya paling ibunya marah gitu kan ya. Paling ibunya nanti kemudian apa namanya? Ya bilang, tapi ibunya yang tidak punya ilmu gitu ya. Ibunya memang tidak ini. Tinggal kita sampaikan dan apalagi sertifikat nama siapa? Nama kakek Mas Ian atau nama siapa sertifikatnya? Kalau kita masih punya kuasa terhadap sertifikat tanah, artinya namanya nama kita, ya udah nggak usah ditandatangani. Ya berarti kan nggak bisa dieksekusi toh untuk apa namanya jual beli dan yang lainnya gitu ya. Dan di sini apa namanya itu tadi ketika kita mau apa namanya mau dakwah ya disampaikan saja sama ibunya apa adanya. Kalau nggak pun sampai lewat ibu, sampaikan lewat siapa gitu ya. Tapi ini mereka harus tahu gitu ya. Kalau kita nggak ridho ini harus tahu nih dua pihak. Ustaz, tadi mic Ana tertutup. Ustadz itu sekarang rumah yang sekarang itu sudah atas nama ibu saya gitu. Nah waktu itu kan Ana masih terlalu muda Ustadz, jadi Ana belum paham. Jadi Ana ya disuruh tanda tangani untuk surat untuk penjualan, Ana tanda tangani gitu Ustadz. Jadi Ana kan nggak paham waktu itu pada saat itu gitu Ustadz. Tapi saat ini Ana juga mau karena ibu Anda terlalu berkuasa juga, Anda juga nggak bisa bicara ini. Adik Ana juga, semuanya itu pendapat adik Ana yang kandung yang laki-laki, Ustaz, yang saudara. Jadi Ana juga nggak paham Ya gimana sudah berarti penyampaiannya. ya berarti dia juga nggak paham ini.
Ya ini bilang sama dia, kamu haram mengambil tanah itu, kamu haram juga, Anda punya hak ngambil ini gitu ya. Tinggal memang nanti masalah menyampaikan gitu ya. Nah, ya yang penting kita menyampaikan semampu kita. Masalah nanti mereka tidak terima dan yang lain ya sudah. Itu nanti jadi hak kita yang akan kita dapatkan di akhirat. Ya. Karena memang ketika kita tidak punya kuasa untuk nuntut di dunia, ya sudah tuntutnya di akhirat. Itulah gunanya ada kehidupan setelah mati gitu ya. Karena kecuali kita tadi punya kuasa ya dari sisi dokumen legal dan yang lain gitu. Kalau itu mungkin masih bisa diperjuangkan. Kalau di sini, kalau kasus-kasus yang kita tangani ya, kalau sertifikat itu sudah atas nama orang yang zolim gitu ya, sudah atas nama orang yang nggak punya ilmu, ya sudah. Harapannya kalau untuk itu bisa direbut satu-satunya ya berharap dia dapat hidayah. Kalau dia nggak dapat hidayah, ya sudah mau gimana? Ya tuntut haknya di akhirat, nggak ada lagi mau gimana. Tapi kalau orang yang zolim tadi dapat hidayah, kemudian karena kalau secara hukum positif yang diakui adalah eh, sertifikat gitu, dan dia bisa saja berdalih dengan mengatakan ini rumah namanya nama saya, itu ya. Walaupun sumbernya jelas-jelas itu dari harta kita. Wallahu alam. Baik. Barakallahu fikum pada penanya dan pada Ustadz atas jawabannya. Baik, kita kembali melihat apakah masih ada yang resen, dan di sini masih ada 8 orang ya, yang resen. Baik, sebelum bertanya kami ingatkan lagi ya, untuk pertanyaan sebisa mungkin kita berfokus pada materi ya rekan-rekan semua, yaitu tentang waris planning. Baik, yang tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Untuk penanya selanjutnya di sini ada Ummu Azura ya. Pada beliau Ummu Azura kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz, singkat aja Ustadz. Kalau misalnya untuk hutang Ustadz, bagaimana jika harta berupa hutang, apakah dimasukkan ke total harta atau tidak? Tapi kita tahu kayaknya hutang ini sulit untuk dibayarkan. Itu bagaimana Ustadz? Maksudnya gimana? Utang tuh gimana? Piutang atau Jadi, hutang? ya piutang, sorry. Jadi misalnya ayah saya, beliau almarhum gitu, semasa hidupnya beliau memberi hutang ke si A misalnya, dan dalam jumlah yang lumayan besar. Saat beliau sudah wafat, orang itu ya seperti biasa Ustadz yang sering banyak terjadi, entah di mana, atau ada mereka datang, mereka hanya janji baik akan kami lunasi, tapi setelah 12 tahun ayah saya meninggal sampai sekarang pun tidak ada kabar. Itu bagaimana Ustadz? Apakah masuk ke dalam total harta atau kita anggap saja tidak ada hutang gitu? Baik. Syukran, jazakallah khair Ustadz. Piutang itu masuk hartanya si mayit. Jadi sama seperti ketika dia meminjamkan barang atau yang lain. Ini posisinya adalah harta milik dia. Jadi piutang itu milik mayit. Makanya kan ini harus dikembalikan sama dia. Maka sesuatu yang dimiliki orang ini saat hidup itu akan turun menjadi warisan. Sebagaimana utang. Utang itu bukan milik mayit. Makanya kalau dia meninggal, ya itu harus dibayarkan. Nah, sehingga bagaimana? Ya ahli waris menagih semampunya. Beda ya antara mengikhlaskan dengan terpaksa mengikhlaskan itu beda. Artinya kalau ada orang diberikan piutang, kemudian kita lihat kondisinya tidak mampu dan yang lain, ahli waris sepakat, kasihan, udahlah nggak usah lagi kita tagih, kita bilang kita ikhlaskan. Itu memang karena sukarela gitu. Tapi kalau 12 tahun nagih nggak dapat, udahlah capek pula kita nagihnya gitu kan. Udahlah biar aja lah nanti tagih di akhirat. Nah ini ahli waris belum tentu ikhlas itu gitu ya. Tapi kalau ditanya nanti teknisnya bagaimana? Ya enggak apa-apa. Teknisnya nanti ketika utang ini tiba-tiba dibayar gitu ya. Tiba-tiba yang berutang si debiturnya dapat hidayah.
Ya sudah, ini nanti tinggal kita bagikan aja kepada ahli waris. Nggak ada masalah. Makanya yang penting itu sudah tahu saat ini wafat, siapa saja ahli warisnya, kemudian porsi masing-masingnya berapa, gitu ya. Udah selesai, tinggal nanti kalikan berapa nilai piutang, dibayar berapa, kalikan ke porsi masing-masing, selesai. Lebih gampang, gitu ya. Wallahu alam. Silakan. Barakallahu fikum. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, di sini sudah 10.30, Ustaz. Mau kita lanjut atau gimana, Ustaz? Nggak apa-apa, tambah 15 menit lagi. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini ada Saudara Ilham Fadilah Putra yang mengangkat tangan. Pada beliau kami persilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, Ana ada pertanyaan Ustaz. Untuk waris planning ini kan lebih yang bagusnya sebelum kita wafat kan Ustaz. Nah, untuk waktu yang paling tepat itu misalkan menjelang kematian, misalnya kita udah tahu sakitnya nggak bisa disembuhkan misalnya. Atau boleh kita nyicil dari sekarang nih misalnya. Sekarang saya kan masih kuliah misalnya. Saya cicil misalnya saya punya HP, saya tulis dulu. Nanti kalau HP saya qadarullah hancur atau hilang, nanti saya coret misalnya. Beli HP baru nanti saya catat lagi atau gimana Ustaz yang lebih bagusnya Ustaz? Baik. Yang lebih bagusnya adalah ya dari sekarang. Karena kan kematian tidak tahu. Apakah nanti antum matinya pakai sakit, apakah matinya nanti kita pas tua gitu kan. Ini nggak ada yang tahu gitu. Jadi masalahnya eh, apa namanya? Kita ngeplan gitu ya. Ngeplan mempersiapkan. Jadi kita bukan sekedar mendata aset gitu ya. Bukan sekedar mendata transaksi, tidak. Tapi ini semua kita lakukan itu sebagai prepare kalau kita wafat. Dan masalahnya wafatnya tidak tahu kapan gitu loh. Wafatnya tidak tahu kapan dan ya kita siapkan aja. Dan itulah kenapa waris planning ini dia lebih berat dibanding planning-planning yang lain. Maksudnya gimana? Kalau dalam manajemen kan kadang kita itu buat plan, kemudian kita eksekusi, kemudian bisa kita evaluasi, kemudian buat plan lagi, jalankan lagi, eksekusi lagi, gitu kan ya, evaluasi lagi. Dan ini misalnya di saat kita masih hidup, nih kita tuh dalam posisi, cobalah kalau kita kerja, itu tuh kita membuat, itu dia bisa jadi siklus berkali-kali. Kita plan, eksekusi, gimana evaluasinya, buat plan lagi, eksekusi, evaluasi lagi. Itu bisa. Tapi di sini, kenapa waris planning itu harus serius? Karena kita nggak punya kesempatan eksekusi, kita nggak punya kesempatan evaluasi. Eksekusinya kapan ini? Saat kita wafat. Ya. Baru dieksekusi, baru direalisasikan. Ya. Nah, baru direalisasi. Evaluasinya siapa? Ya evaluasi ini bagi mereka yang masih hidup. Kita kan ambil ibroh dari mereka-mereka yang saat ini wafat, hartanya kececeran, tidak jelas di mana. Kayak tadi misalkan mau ngasih ibunya atau ngasih orang tua, tapi atas nama siapa, niatnya nggak jelas. Nanti akhirnya ribut. Nah, itu evaluasi. Makanya kita buat planning sekarang, ya, kita susun waris planning kita, ya sudah, supaya apa? Ini bentuk evaluasi kita dari yang kejadian-kejadian. Dan ini masalahnya, kita hanya buat saat hidup, perbaiki, update, sosialisasi, kasih tahu orang yang mungkin nanti berkepentingan, eksekusinya di sini. Ini udah di luar kendali kita karena kita sudah wafat. Makanya apa? Ya kita hanya bisa merencanakan, dan itu bentuk ikhtiar kita tadi mengedukasi dan lepas tanggung jawab dari Allah Azza wa Jalla. Nah, saya sudah berusaha supaya ahli waris saya tidak ribut, saya sudah berusaha edukasi, semua tanggung jawab kita lakukan. Wallahu a'lam. Gitu ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Allah. Barakallahu fikum kepada penanya. Selanjutnya ada saudara Ardinul Subhan.
yang mengangkat tangan. Saya kepada beliau, kami persilakan untuk bertanya. Baik, kedengaran Ustaz? Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ustaz. Mungkin pertanyaan Nana bukan tentang plan ya Ustaz, lebih kepada yang sudah dilakukan dari pembagian harta waris gitu Ustaz. Jadi di sini ada sedikit kebingungan Ustaz, yaitu pertanyaan setelah mengeksekusi dari apa yang telah kami lakukan gitu Ustaz. Mungkin nanti Ana cerita sedikit alurnya dan Ana potong sedikit tentang ada pertanyaan di dalamnya seperti itu tentang apa yang kami bingung kayak itu Ustaz. Baik. Ini ahli waris apa namanya? Mayit ini ayah kami sendiri, ayah kandung yang beliau meninggalkan ibunya yaitu nenek kami, kemudian istri dan 3 anak laki-laki. Situ Ustaz. Nah, di sini satu pertanyaan yaitu nenek di sini dalam keadaan sakit dan dia sudah bukan mukallaf lagi. Dia sudah tidak ada pikiran lagi, kemudian tubuhnya sudah lumpuh seperti itu. Nah, pertanyaan pertama yaitu nenek di sini masih tetap mendapat Ustadz ya. Lanjutkan. Ya, kemudian kita nggak hitung waris loh ya. Ya. Saya nggak akan hitung. Tapi kalau pertanyaannya umum seperti itu saya jawab. Ya Ustadz, Anda enggak nanya tentang porsinya juga Ustadz, enggak. Kemudian selanjutnya kami juga ada kebingungan dalam perhitungan harta non gerak gitu. Jadi intinya dalam kebingungan itu karena non gerak kan nanti mau dijual dan segala macam. Kemudian kami menggunakan pendekatan total seperti itu Ustaz. Dengan harganya nanti. Jadi kebingungan itu nanti cara membaginya seperti itu. Sedangkan nenek sakit dan kami juga belum tahu nanti bisa menjualnya atau tidak. Jadi kami meminta sistem saling ridho seperti itu. Jadi yang tersisa meminta ridho yaitu 3 orang anaknya ini. Jadi kedua ahli waris lain, ibu dan istri sudah meridhoi. Nah, yang ibu ini kami meminta ridho kepada ahli warisnya lagi, Ustaz. Yaitu anak-anaknya karena nenek ini kan dia tidak bisa lagi bicara kayak itu. Nah, itu pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana itu hukumnya? Tapi didapat ridho dari anak-anaknya, ahli warisnya si nenek ini. Nah, kemudian karena ini juga terjadinya terlambat, Ustaz, kami baru mengetahui bahwa harus disegerakan pembagian waris ini. Jadi saat proses pembagian itu, qadarullah nenek juga meninggal selanjutnya. Nah, kemudian kami berikan harta tersebut kepada ahli warisnya lagi, ke anak-anak yang masih hidup gitu. Nah, ini juga pertanyaan yang ketiga, bagaimana itu? Seperti itu Ustaz. Mungkin itu aja Ustaz. Jadi lebih kurang poinnya di sini ada 3 pertanyaan dari alurnya Ustaz. Mungkin yang pertama tadi nenek. Baik, sudah cukup. Yang pertama, kalau dia masih hidup, maka dia adalah ahli waris. Jadi nggak urusan apakah dia sadar atau tidak, berakal atau tidak, dia adalah ahli waris. Makanya ada orang gila bisa punya harta, ada. Itu karena dia dapat warisan, gitu ya. Jadi dia tetap ahli waris. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau ditanya orang tua atau ibu dari mayit apakah ahli waris? Iya, dia bagian dari ahli waris. Dan mungkin dia koma, mungkin dia nggak sadar, tetap dia ahli waris gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita minta keridhoan. Ridho itu syaratnya, ya, syarat ridho adalah punya ilmu. Satu, orang yang dimintai ridho itu dalam posisi berilmu, dan yang kedua adalah suka rela. Dah, ilmu itu apa? Ya, ilmu tadi, total hartanya berapa? Total hartanya ditotal dan kemudian ketahuan berapa M, berapa jutanya. Dah, kemudian hitung
bagian nenek itu ketemunya nanti, atau bagian ibunya si mayit itu berapa bagian dia, ketemu angka. Nah, kasih tahu. Ini adalah angka si nenek. Nah, atau ini adalah angka dari ibu si mayit. Ya. Nah, bisa nggak diwakilkan gitu ya. Kemudian ke ahli waris. Ahli warisnya nanti bisa jadi nggak ridho gitu ya. Dan kemudian sukarela ini, sukarela itu artinya adalah penawaran, bukan pemaksaan dan bukan minta gitu. Tawar. Ini kalau misalkan hartanya nanti kita ambil, nggak kita kasih. Nah, masalahnya dia nggak bisa, dia nggak apa namanya, ahli warisnya itu harus tahu dulu angkanya di sini dan kemudian tadi mereka dalam posisi bisa milih. Nah, kalau misalkan bisa milih, enggak, kami enggak mau, enggak setuju. Nah, kira-kira dipermasalahkan enggak di keluarga itu? Atau di keluarga itu dalam posisi nanti kalau bilang enggak, itu rasanya enggak enak, sungkan. Nah, itu berarti dia enggak rela itu. Enggak terpenuhi syarat ridho. Ridho itu syaratnya dua ini. Kalau enggak posisi detailnya enggak tahu, detail itu total ya. Total itu berarti ini si mayit meninggalkan ini, rinci semua totalnya. Kemudian ini harganya sekian, 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 totalnya sekian. Dihitung nanti bagian ini sekian miliar, sekian ratus juta. Dah. Kalau dia meninggal, kemungkinan ahli warisnya siapa? Nah, sampaikan itu semuanya. Dan juga mereka itu dalam posisi sukarela. Artinya sukarela itu nggak ada intervensi apapun dari luar. Murni inisiatif. Kalau dia bilang enggak, ya dia hidupnya santai aja, nggak ada tekanan gitu loh. Tapi kalau ketika dia bilang enggak, itu ada rasa sungkan, rasa nggak enak. Ini berarti dia nggak sukarela. Gitu ya. Nah, ini yang harus dikelirkan kalau mau bilang ridho sebentar. Ridho harus terpenuhi dua syarat itu, gitu ya. Dan kemudian tadi sebenarnya gampang, bedakan antara hitung dengan bagi. Ya, yang wajib itu hitung, bagi boleh ditunda, nggak apa-apa. Karena hitung itu nanti akan memberikan ketahuan porsi. Si ini tuh bagian dia berapa dari berapa. Nah, porsi ini nanti bisa diturunkan ke ahli waris. Walaupun untuk bisa bagi ini butuh jual dan jualnya itu tereksekusi setelah nanti si penerima porsi meninggal, nggak ada masalah. Gitu ya. Secara teknis itu ini lebih fleksibel, tergantung kondisi, tergantung kesepakatan ahli waris. Tapi yang harus itu adalah hitungan. Dan itu nggak ada masalah sebenarnya, karena mayit pertama itu jelas, hartanya jelas, ahli warisnya jelas. Mayit kedua pun juga hartanya jelas, kemudian ahli warisnya jelas. Maka ya sudah, tinggal dibuatkan perhitungan. Jadi nggak ada yang aslinya di situ nggak ada yang ribet sebenarnya tadi, gitu ya. Jadi karena clear semua, gitu ya. Jadi saya tidak menyarankan seperti tadi ya. Jadi ini artinya udah kasihkan saja, hitungkan saja bagiannya di situ. Nanti kalau kemudian dia meninggal atau wafat, ya hitung saja bagian untuk ahli waris dia. Dan itu ada pembahasan namanya munasakhat nanti, ya. Dan itu clear semuanya insyaallah. Wallahu a'lam. Boleh anak ini Ustaz, ini apa namanya, diberi tanggapan? Mungkin ke peserta lain karena sisa 2 menit. Barakallahu fikum. Wah ya. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Ya. Baik, pertanyaan terakhir di sini ada saudari Dwi Sekar yang kami persilakan pada beliau untuk bertanya. Bismillah, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Suara saya kedengaran Ustadz? Clear insyaallah. Jadi begini Ustadz, ini mengenai hutang. Jadi ada mayit meninggalkan harta berupa perkebunan Ustadz. Jadi perkebunan ini kan sudah beberapa tempat perkebunan ini sudah dibagikan ke ahli waris. Sudah dihitung lah Ustadz kan, sudah dihitung, sudah dibagikan. Ternyata setelah dibagikan, ketahuan satu kebun ini tidak ada suratnya Ustadz. Sedang ketika perhitungan itu, perhitungan jumlah total harta itu dihitung semua bersurat. Ternyata setelah dibagikan ke ahli waris, satu
satu yang punya ahli waris itu tidak ada suratnya Ustadz, otomatis kan itu nilainya berkurang ya Ustadz. Jadi apakah ini kan karena sudah dibagikan semua hartanya, jadi apakah pengurusan, jadi si ahli waris ini minta untuk suratnya ini diuruskan karena kan nilainya sudah berkurang dari yang dia punya surat atau tidak. Jadi apakah itu masuk kategori hutang, Ustadz? Apakah itu nanti biaya pembuatan suratnya itu ditanggung oleh semua ahli waris atau ditanggung oleh ya yang mendapat bagian ini, Ustadz? Begitu kira-kira pertanyaannya, Ustadz. Syukran. Ya, baik. Jawabannya adalah ditanggung oleh harta waris. Karena apa? Karena kebun tadi misalkan ya, anggap kebunnya ada 9. Nah, kita itu menghitungnya berdasarkan nilai, gitu ya. Misalkan ahli warisnya ada berapa, kemudian misalnya ada yang dapat 1/12 misalnya ya. Ini sembarang saja. Ini dari apa? Dari total. Total itu kan nanti kalau kebunnya 9, mungkin yang 8 ada surat, yang 1 enggak. Ini kan mungkin yang lain, mungkin luasnya sama gitu ya. Nah, yang di sini mungkin harganya karena nggak ada surat gitu ya, cuman harganya cuman 800 juta atau mungkin 900 juta misalnya ya. Sementara yang ada surat ini bisa jadi nilainya gitu kan ya 1 M semua misalnya 1 M semua. Nih, tentu ketika mau bagi waris ya faktor kalinya ini nanti akan ada kan, akan berbeda gitu loh. Maka nggak boleh kalau kemudian ada yang sudah dapat bagian di sini ya, kemudian dia sudah dapat yang ada sertifikat, dia bilang nggak, kami nggak mau tahu, ya, kami nggak mau ngurus, nggak boleh. Itu jadi harta haram buat mereka, karena berarti mereka merampas, mereka mengambil hak sebagian ahli waris, yang mungkin nilainya tadi, kalau untuk ngurus suratnya 100 juta misalnya gitu ya, ya 100 juta mungkin dibagi-bagi, ya berapa sih nilainya, tapi tetap itu jadi harta haram dan apa namanya itu harus mereka yang sudah nerima ini harus ini bagi atau harus ikut ini andil. Itu bukan pilihan ya, bukan opsional sifatnya, yang mau bantu silakan, yang enggak silakan, enggak, tapi harus. Tapi harus karena bukan hak mereka yang mereka ambil. Wallahu a'lam. Seperti itu mungkin. Baik, alhamdulillah itu pertanyaan terakhir pada kesempatan webinar kali ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan pada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan yang masuk. Lalu kepada yang ingin bertanya yang sudah resen tapi qadarullah belum sempat bertanya, kami mohon maaf ya. Semoga tadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk bisa mewakili teman-teman yang lain. Dan mungkin untuk teman-teman yang belum sempat bertanya, ya nanti mungkin ada kesempatan bisa konsultasi langsung dengan Ustadz secara pribadi. Ya. Dan alhamdulillah Ustadz Muhammad Abu Rifa ini juga membuka konsultasi secara pribadi ya. Untuk kontaknya teman-teman bisa menghubungi di nomor yang tertera di PDF yang kami kirim di grup tadi ya. Untuk PDF tadi yang materi yang Ustadz sampaikan sudah kami kirimkan di komunitas WhatsApp Sunni ya teman-teman ya. Nah, nanti bisa dicek di situ, ada Instagramnya Ustadz, ada nomor WA-nya juga. Nah, silakan nanti kalau ada yang mau konsultasi secara pribadi, dipersilakan melalui nomor tersebut. Kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi di lain kesempatan. Ya. Tapi Ustaz, karena izin ingin menyampaikan terkait tentang absensi ya, untuk teman-teman dan challenge hadiah. Tapi untuk presensi akan Anda kirim di ini ya, di chat Zoom. Saya izin live ya mungkin ya. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Anda kirimkan linknya. Baik, silakan.
Mungkin nanti ada beberapa yang sudah keluar ya, Ana lihat. Nanti akan Ana kirim juga di komunitas WhatsApp Suni, insya Allah nanti. Linknya akan kami tutup pada hari Ahad jam 6 sore. Ya, teman-teman semua, silakan diisi. Di situ ada nama, nomor WhatsApp, dan email. Nah, di situ email itu akan kami gunakan untuk mengirim sertifikat ya nantinya, insya Allah. Sertifikat akan kami kirim paling lambat hari Senin tanggal 27 November insya Allah. Lalu untuk challenge yang berhadiah, caranya adalah untuk challenge berhadiah, link nggak bisa dibuka apa nanti. Sebentar, Ana buka dulu ya. Baik, sudah Ana buka linknya. Silakan bisa mulai diisi. Ya. Untuk challenge berhadiah, untuk hadiahnya insya Allah kami menyediakan satu paket buku ya untuk 6 orang pemenang. Ya, satu paket buku itu terdiri dari buku yang pertama adalah Al-Kalimatus Sadidah, Syarah Al-Bidayah fil Aqidah. Lalu yang kedua ada Al-Kifayah, Syarah Al-Bidayah fi Ushul Fiqh. Lalu yang ketiga ada Asyarfu Al-Mukhtasar di Bidayatul Mutafaqih. Ketiga buku itu merupakan karangan dari Syekh Khalid Al-Juhani, ya. Dan nantinya kitab itu akan dikirim ke alamat pemenang, dan pemenang hanya menanggung biaya ongkirnya saja nanti untuk pengiriman dari Kota Depok dengan berat kurang lebih 3 kg. Ya. Caranya yang pertama adalah meringkas catatannya tadi ya. Catatan selama webinar, silakan dibuat ringkasannya yang menarik, ya, yang lengkap. Silakan diposting di Instagram, lalu men-tag atau menyebut akun kami Suni Indonesia. Ya. Insya Allah nanti untuk rincian challenge-nya akan kami kirimkan juga di komunitas WhatsApp supaya nanti bisa dibaca secara jelas. Ya, nanti silakan jika teman-teman sudah membuat ringkasannya dikirimkan di upload ke Instagram dalam postingan feed ya, bukan instastory, tapi feed postingan. Lalu bagaimana kalau misalnya nggak ada Instagram, ya mungkin bisa pakai sosial media lain, mungkin ada yang punya Facebook, ya silakan bisa dipakai, nanti dikirim linknya ke kami. Type itu yang kami sampaikan. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada pagi hari ini, ya, menjelang siang hari. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abu Rifai bermanfaat bagi kita, ya, dan menambah semangat kita untuk mempelajari ilmu waris ini yang sesuai dengan tuntunan agama Islam, ya, supaya kita bisa mempraktekkan kepada keluarga kita ataupun bisa kita amalkan atau kita dakwahkan kepada kaum muslimin secara umum. Dan insya Allah webinar semisal ini insya Allah akan kami adakan setiap bulannya dengan tema-tema yang berbeda. Ya, kami ucapkan terima kasih sekali lagi, ya, dan juga kepada media partner kami yang sudah membantu membagikan informasi tentang webinar ini. Tapi mungkin itu kami cukupkan webinar pada hari ini. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.